Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa wih wong ngapalke Quran iki ora kudu 30 juz. Ya, metode yang paling efektif, paling tepat di murojaah yuk. Pokoknya santri itu nek orang ngaji ya mulang, syukur ngaji kan mulang. Alamin pada spesial menyongsong haul kelima Romo Kiai Haji Maftuh Fastul Biri pada kali ini, tim BPM Kilir Boyo Media berkesempatan sowan kepada salah satu narasumber spesial kita, yaitu beliau yang sudah berada di samping kami, beliau Romo Kiai Haji Muslim Nawawi Abdul Aziz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jadi beliau akan menjelaskan bagaimana dari guru kita semua, Romo Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, dalam mendidik para santri-santrinya ketika beliau mengajar di Geradak ya, maupun di Merukem Meriki, kok bisa menghasilkan alumni-alumni luar biasa niku bagaimana? Pertanyaan ingkang pertama ya, sama Niko adalah Romo Yai Nawawi Abdul Aziz sendiri ketika mendidik para santri tentunya memiliki kekhasan sendiri dalam menemani para santri yang mungkin berbeda dengan para ulama-ulama kita yang lain. Kok bisa niku kok para alumninya niku kok dados sedaya niku kinten apa tipsnya, kemudian kok para santri niku saged nggih sami istiqomah niku tipsnya napa ya niku? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau kita akan metode khusus ya sebenarnya tidak ada, ya sama dengan yang lainnya, dengan Mbah Kiai lainnya. Cuma barangkali yang menonjol dari Mbah Nawawi ini dalam mendidik santri itu lebih mengutamakan ke istilahnya ya apa ya, langsung uswatun hasanah, langsung ke suri tauladanya. Misalkan Mbah Nawawi untuk mendidik kesederhanaan, langsung Mbah Nawawi itu sederhana sekali beliau ini, tidak neko-neko, sangat sederhana sekali. Bahkan ketika mau tindak itu nggak terasa diderek kayak biasa, tidak sendiri, naik mobil sendiri, naik sepeda motor sendiri, kemana-mana sendiri itu. Jadi lebih ke arah sesuatu hasanahnya, istilahnya langsung praktek nyata. Atau misalkan Mbah Nawawi mengajarkan istiqomah, ya langsung Mbah Nawawi langsung istiqomah di segala hal. Jamaahnya juga istiqomah, ngajinya juga istiqomah. Meskipun misalkan kadang-kadang santri-santri itu kena perang, misalkan malam pindah, pindah sampai larut malam, bisa kayak ternyata meskipun mundur jam 2:30 nanti subuh sudah imami dan sudah ngaji. Dan banyak yang aduh kena prank lah, sudah dikira libur ya. Itu pernah bapak itu mendika aku ki nek justru nek kesel sekolah kesel ki justru aku kudu malah kudu ngaji. Nah aku kesel kok orang ngaji, aku malah lama sih mijeti. Jadi sambil ngaji ada yang mijeti, aku malah lama sih mijeti. Bilang ke istiqomahnya. Apa istilahnya itu dalam segala hal sih itu istiqomah. Tidak hanya dalam segi ibadah, bahkan hal-hal yang mubah saja istiqomah. Misalkan mandi siram itu sebelum subuh udah mandi, kemudian sarapan itu pun juga istiqomah. Kalau waktunya sarapan kalau waktunya juga belum gitu. Maka ketika pas waktunya sarapan misalkan ada tamu mesti diajak dari sarapan gitu. Karena kadang-kadang ada santri yang agak
usil itu lah pengen sarapan sama Mbah Nawawi, nanti besokan pas mendekati sarapan ya. Sering ada banyak santri itu yang ketika Mbah Nawawi pas waktunya sarapan gak ada tamu, ya tamunya diajak sarapan sekalian. Itu atau misalkan sampai berpakaian pun sebenarnya itu istiqomah. Jadi misalkan sarung punya sarung 5 gitu ya, nanti urut pakainya itu ya, jadi habis yang dipakai misalkan harus dipakai dicuci itu pasti letaknya ditaruh di bawah sendiri. Nanti ngambil itu ya dari atas. Dari atas nanti sudah dicuci taruh di bawah. Jadi semuanya terpakai. Karena saat itu ketika Mbah Nawawi masih sehat itu nyuci sendiri, jadi telaten sekali. Jadi sarung 5 itu juga terpakai semuanya, sarung 10 juga terpakai semuanya. Kalau kita itu kan yang dipakai itu yang bagus-bagus, yang favorit. Malah kadang-kadang masih dijemur saja, kalau ada acara ini langsung diambil dipakai lagi ya. Itu tidak adil. Itu sampai kayak gitu istiqomahnya. Beliau terlatih sampai hal-hal kecil ya, sampai hal-hal mudah pun istiqomah. Kalau ini yang mungkin menjadi penasaran kula nih ya, kalau di pondok yang diasuh oleh Romo Yai Maftuh ini kan ada beberapa kegiatan khusus kados qiyamul lail, jamaah dan sebagainya, enten murotalan itu apakah juga mengadopsi dari ajaran-ajaran saking Romo Yai Nawawi ketika selama menemani para santri tembriki ini ya ini? Kalau sepengetahuan saya itu misal wiridan aurat itu Mbah Nawawi itu tidak yang penting lu harus itu merajah itu. Merajah itu yang penting lu ngaji, apa ngajinya itu tapi kalau namanya Gus Maftuh saya nggak tahu, tapi waktu saya ketahui semacam itu. Memang kalau masalah ngaji itu Mbah Nawawi itu sangat-sangat disiplin sekali, terutama Al-Quran. Itu zaman dulu masih santri-santri semata khusus itu kan prinsipnya simbah itu orang hafal ini harus imbang antara nambah hafalan sama murojaah, itu harus imbang. Artinya imbang itu porsinya yang murojaah lebih banyak itu loh. Nah itu zaman dulu itu zaman saya masih belum ada sekolah formal, belum ada santrinya masih tasawuf itu, kalau murojaah itu sehari itu 6 juz. Jadi mulai 8:30 itu murojaah itu sampai menjelang zuhur itu selesai. Setiap hari itu. Jadi seminggu hatam. Itu santri-santri dulu macam itu. Itu sistemnya bersama-sama. Jadi bapak nih itu sampai diikuti semuanya. Jadi kalau yang ngantuk-ngantuk barang itu terus bisa mengikuti. Jadi programnya seminggu hatam itu. Makanya untuk ibadah-ibadah yang lain bersimbah itu tidak begitu menonjolkan. Dan juga barangkali karena memang juga jalannya Mbah Arwani, salah satu Mbah Arwani, pengendikan Mbah Arwani itu kewajiban santri sing ngapal ke Quran, kewajiban pertama kali ya ngapal Al-Quran. Umpama Quran urung lanyah terus rasah kukan wiridan, terus bar sholat rasah wiridan, rasah sholat sunat, yang penting terus barangkali itu juga. Ini ngomong-ngomong masalah deres ya ini, mungkin kata rencang-rencang niku banyak teman-teman dan mungkin kami sendiri niku ada problema nih ya. Kadang kita yang masih proses menghafalkan ngoten niku ketika sudah mendapatkan lumayan banyak badhe nambah niku awang-awangen. Kenapa? Karena yang belakang niku rusak sedaya ya. Nek badhe mboten nambah kok mboten ndang kata-kata mungkin kalau ada para penghafal Al-Quran yang memiliki problem seperti itu gitu pripun iki ya solusi pripun ya ini kira-kira mau tetap untuk nambah kemudian didandani dari awal lagi atau pun dandani mawon kita lancarkan itu pripun ya ini? Memang sejak awal niku
bapak itu lebih mengutamakan kualitas terlebih dahulu. Meskipun sedikit tapi harus yang mantap gitu. Memang yang diutamakan itu kualitas hafalan. Jadi Mbah Nawawi itu kan dulu pernah saya nek ngaji kudu dilanyah kesesan. Lanyah kesesan kena kadung lanyang insyaallah malah terus nyantol itu awet gitu. Ya. Terus barangnya sampai menggambarkan gini, gambarannya wong lanyah iki kene gambarane. Pokoknya gambarnya wong lanyah kuwi nek wis kamsan ngaku lanyah kuwi lenderes rasah mikir. Sak ucapan lisan mesti bener. Tapi nggak usah perlu mikir, rasa tidak mikir. Nah, digambarke kaya kowe nek maca Fatihah pun tidak mikir. Baik bangun tidur langsung maca langsung iso. Tapi iso kabeh kudune. Lah kuwi gambaran lanyah ngono kuwi. Pokoke sak ucapan lisan mesti bener. Ya, cuma yang jenengan mau Fatihah masa tidak mikir. Betul ya. Ya, sebenarnya yang lainnya pun bisa. Ini gambaran lainnya semacam itu. Sampai taraf lo tadi gue ya. Iya, ngatain itu. Tapi mungkin semacam itu. Memang seperti dulu ibu saya itu juga ketika misalkan saya pas di semak ibu sebenarnya kan sudah sering ngorok itu, tapi kalau saya salah itu bisa membenarkan. Itu refleks gitu ya, refleks itu. Memang yang penekanannya itu yang sedih itu juga barangkali dipengaruhi oleh ajarannya Mbah Harwan juga. Kalau sampean pernah sampean berkunjung ke makam Mbah Harwan itu kan di makamnya ada istilah, ada kata-kata yang Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Itu kan ada tekanan sedikit tapi mantap. Itu lebih baik daripada banyak tapi farra. Hilang kabeh. Nah, itu kata-kata semacam itu juga buat moto Bapak. Saya pernah menemukan tulisannya itu di kitabnya Bapak ketika Bapak ngaji Sab'ah. Itu di awal ada keterangan itu. Qalilun farra khairun min katsirin farra. Sedikit tapi mantap. Itu. Nah, kemudian menyikapi misalkan ada dilema di sisi lain dia Qurannya untuk menambah berat, di sisi lain juga harus kewajiban itu. Bahkan memberikan solusi gini, pokoknya apa wong ngapalke Quran ki ora kudu 30 juz. Kalau kowe misal dapat 5 juz, tapi kalau sudah berat mau nambah berat ya ora apa-apa. Sik penting sik wis tok apalke iku tok jaga. Sampeyan ki wis apal Quran, ning apal Quran 5 juz. Mosok 5 juz di Al-Quran. Itu. Jadi memang menghafalkan cara Mbah Nawawi tidak harus 30 juz. Syukur bisa, sepenting dijaga hafalannya. Ya kan, ya memang lebih ekstrem lagi Mbah Nawawi dulu kalau pada wong Islam itu wajib ngapal ke Al-Quran kan. Tetapi pengertian wajib ini ya sak mampune. Ini sekolah wajib. Lah batas minimal wong Islam ngapal ke Al-Quran ini minimal wong Islam ki wajib apal surat Fatihah. Terus ya. Meskipun kalau dia tidak apal surat Fatihah, dia apal Al-Quran surat Al-Fatihah. Untuk mengenang kayak gitu loh. Sebab kalau tidak hafal surat Fatihah nggak bisa sholat kan gitu. Makanya itu tadi sebab fenomena itu kan banyak, misalnya sudah menghafalkan dapat 15 juz karena satu hal dan lain sebagainya, ada tuntutan apa, terus pulang merasa urung hatam, dia merasa aku urung hafal Quran. Akhirnya yang 15 juz ini hilang, malah betul terus ya. Terus nah kalau sudah ditekankan tuh ini hafal Quran, hafal Quran 5 juz gitu. Banyak itu barangkali. Jadi sekali lagi menghafalkan Quran tidak harus
tiga Hafal. tidak ada. Tapi konsekuensi yang sudah dihafalkan itu wajib dijaga. Gitu. Itu solusi dari Mbah Nawawi. Setelah dari penjelasan terkait berarti solusinya wau nggih tetap sing apalane sing sampun berarti nggih tetap harus diutamakan yang itu ya. Terus niki nganu ya, kula mewakili dari kathah rencang-rencang ingkang yang nonton di rumah niku. Terus caranya kita ngeten biar cepat lancar ini pripun ya? Kayak kersane gampil lancar iki pripun iki? Ya, metode yang paling efektif, paling tepat nggih murojaah niku. Tidak ada cara lain selain durasi ya. Tidak ada cara yang lain kecuali ya harus murojaah yang dan memang harus semangat gitu. Semangat dan ketika kita murojaah itu niatnya jangan mencari biar lanyah, tidak tapi murojaah itu memang konsekuensi logis dari mereka-mereka yang sudah nawa itu ngapal ketika dia sudah nawa itu ngapal Al-Quran, maka tugas pertama dan utama mereka murojaah itu tugas yang melekat seumur hidup, dan itu hanya harus tidak bisa tidak, itu kan murojaah itu menjadi konsekuensi logis dari mereka yang nawa itu sedang menghafalkan. Jadi tujuannya buh lanyah buh ora sebenarnya bukan masalah, yang penting murojaah. Sebab nanti kalau niatnya murojaah biar lanyah, kalau sudah lanyah tinggal mau murojaah kan sudah hasil maksud. Jadi kan sudah maksud ataupun sudah murojaah kok nggak lanyah-lanyah, ya ora masalah, yang penting kan murojaahnya itu. Jadi nek lanyah lancar itu kan ya anugerah fadlillah itu, anugerah Allah itu bonusnya itu. Makanya yang penting tetap murojaah, dan niatnya yaitu ya dengan gambaran gini, dia lanyah tapi nggak deres, terus dia tidak lanyah tapi sergem deres, yang dapat pahalanya deresnya pelanya derese yang dihargai oleh Allah kan derese, yang dapat pahala itu derese. Dia lanyah sekali tapi nggak jarang deres, jadi makanya itu deresnya itu ya. Yang berarti sebenarnya harusnya kalau ingin mencari dari problematika kita sendiri ini bukan bagaimana cara lancar, tapi bagaimana cara tetap deres. Semangat untuk deres itu tadi, karena itu menjadi tugas wabifah kita sehari-hari. Lantas kemudian selama dari menemani panjenengan bersama Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, bersama dari mulai awal di Nurkem sampai saat ini, mungkin nasihat-nasihat apa ataupun dawuh-dawuh apa yang sering ini menjadi hal yang ditanamkan, menjadi sebuah prinsip bahwa kita sebagai penghafal Al-Quran harus seperti apa kira-kira dari dawuh Romo Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz nih? Biasanya kalau ada santri yang sudah boyong itu mesti ketika mau boyong itu mesti dipesan oleh bapak, pokoknya santri itu nek orang ngaji ya mulang, orang ngaji ya mulang, syukur ngaji karo mulang gitu. Karena nek mulang itu kan misalkan yang sudah berkecimpung di Al-Quran, dengan mulang Al-Quran itu juga sekaligus bisa menjaga hafalan kita. Tetap penekanannya santriku nek orang ngaji itu mulang. Makanya ketika ada santri di sini misalkan sudah hatam itu ya sudah hatam, ya wajibannya mulang. Syukur masih ngaji dan mulang. Dan bapak itu paling bangga, paling senang kalau ada santri yang pulang itu sudah langsung berkiprah di masyarakat, ya meskipun seadanya, ya.
yang wong cah ngajar 1-2 tetap diajarkan. Terakhir ya ini Ki, pesan-pesan untuk kami dan para teman-teman yang melihat video ini, baik itu dari para santri Pondok Pesantren Murotil Quran sendiri ataupun para teman-teman yang lain yang sama-sama sedang menggeluti dalam dunia Al-Quran ini, kira-kira pesan-pesan apa ya, monggo? Pesan secara umum itu, kalau kita yang sudah niat ngapal Al-Quran ya harus totalitas, artinya ya sudah harus merelakan waktu, tenaga, pikiran untuk Al-Quran. Ya minimal kali minimal bersubuh sama bermaghrib itu harus khusus untuk Al-Quran. Untuk saat-saat totalitas ya, karena kalau kita totalitas pada Al-Quran, karena apa yang berkahi. Karena insya Allah kalau kita ngopeni Al-Quran tenanan, juga Allah pun akan ngopeni kita. Kan masalah yang sudah lazim itu kan, tidak mungkin orang yang ngopeni kalamullah itu disia-siakan oleh Allah. Memang harus yakin dengan semacam itu. Jadi memang ya seperti ya Anur bisa sebesar ini juga barokahnya Al-Quran. Memang dulu Bapak kan tidak punya cita-cita untuk membuat pondok dengan apa-apa itu. Ya barokahnya Al-Quran, meskipun Bapak hanya lulusan SR SD itu punya lembaga formal mulai dari MI sampai IIQ, Institut Al-Quran, itu kan bukan orang berkahnya, tidak mungkin itu. Memang kalau sebenarnya basicnya Bapak itu dulu ini kitab sebenarnya. Jadi sebelum terjun ke Al-Quran itu Bapak itu kan basicnya pondok kitab terus. Mulai pertama kali ngaji di Pondok Lerat, Pondok Nahwu Shorof itu loh. Nah itu kan setelah menguasai kitab alatnya sudah, kemudian Bapak dikirim ke Banyuwangi Kiai Abbas Tuggung itu ya salah satu, ya masih muridnya Syekhona Khalil. Bapak di sana mendalami ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir itu. Jadi kemudian Bapak itu Al-Quran itu terakhir setelah alamah kitab, kemudian baru ke Al-Quran. Ya itu kan juga gara-garanya pas Bapak pundut dari Banyuwangi itu kan itu kan dulu kan sebelum merdeka. Setelah merdeka Bapak mau kembali ke Banyuwangi nggak bisa, karena terjadi perang tes pertama di Surabaya itu loh. Nah, padahal kitab-kitab Bapak itu yang besar di sana. Aset terbesar dulu kan kitab, mau beli lagi bingung, nggak mahal-mahal, nggak bisa mondok. Sementara untuk semangat untuk Toratul masih. Akhirnya Bapak mikir, aku sih pengen ngaji ning kitab siji nggo seumur hidup apa. Akhirnya ke Al-Quran. Akhirnya Bapak banting setir dari pondok kitab-kitab terus Al-Quran itu, karena mau beli kitab nggak punya uang, mau ambil nggak bisa, terus Al-Quran itu terus mondok di Kerapia. Jadi Bapak mondok di Kerapia udah alim, makanya dia sudah disuruh Mbak Dali, Mbah Hali untuk ngaji mu'in, dia sudah kan dia memang sudah alim. Cuma biasanya orang beliau-beliau ini ya sudah terjun ke Al-Quran, ini kitabnya tertutupi. Saya lihat mulai dari Mbah Munawir, aslinya Mbah Munawir itu sejak awal kan di kitab, kan Mbah Syekhona Khalil.
mondok ke Mekah juga kitab kan, jadi spontan ngapal itu kan ketika sudah hilang itu. Tapi ketika beliau kondur, tidak udah Mbah Munawir ya ahli Quran, padahal juga kitabnya fikihnya juga alim ya ini Mbah Harwani. Mbah Harwani alim alamah kitabnya. Kalau tidak alim alamah tidak mungkin ngarang kitab barokah. Dan Mbah Harwani pun juga kitabnya Al-Quran juga terakhir setelah mondok di termas di mana-mana, terus terakhir di maka jadikan Mbah Nawawi. Mbah Nawawi sebelah Al-Quran itu juga udah alim alamah. Maka dan banyak kalangan Mbah Nawawi memang barokahnya Al-Quran. Jadi laki-laki harus tetap diimbangi ya dalam pendidikan Al-Qurannya juga, ampun dia hanya di Al-Quran saja betul. Karena guru-guru kita nyatanya juga justru alimnya juga di berbagai bidang ilmu, cuman mungkin terkenalnya hanya dari sisi ahlul Qurannya, padahal mereka semua juga para ahlul ilmu. Iya, sama tidak dari Mbah Nawawi Pondok Anur ya Pondok Quran. Padahal Mbah Nawawi itu basicnya kitab. Makanya dulu terus ya awal-awal ketika itu memang belum ada madrasah, kemudian Bapak mendirikan madrasah dulu. Madrasahnya dibagi dua, ada marhalah tahfidzul Quran sama tahfidzul Quran. Kemudian itu kalau ada santri di sini, Mbah kula badhe ngapalke ning mboten sah ngaji kitab, nggak boleh sama sih Mbah. Nang pondok anu iki ora ana ngapalke Quran, ana madrasah tahfidzul Quran. Nek arep salah satu mata pelajaran eta madrasah lulusan ngapalke Al-Quran kuwi. Nek arep ngapalke Quran yo mlebu madrasah. Itu. Jadi sampai Mbah Nawawi itu mementingkan itu tuh. Jadi membuat madrasah memang istilahnya porsi untuk tahfidzul Qurannya itu di madrasahnya apa yang banyak lah. Tapi juga ya fikih, tauhid itu ada bahasa sekarang itu. Jadi kalau ada santri kalau tengah iki orang ngaji Quran tok mboten kali kita enggak boleh. Nang pondok Anur ora ono nek gak ngapalke ya mlebu madrasah tahfidzul Quran. Kono sik ana pelajarane tahfidzul Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun Yai atas segala penyampaian terkait bagaimana Romo Yai Nawawi Abdul Aziz dalam mendidik para santri. Semoga kita semua bisa meneladani keistiqomahan beliau-beliau semua. Seperti itulah tadi teman-teman semua obrolan kita bersama Romo Kiai Haji Muslim Nawawi Abdul Aziz. Kami segenap tim redaksi pamit undur diri, nantikan episode kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.